bacakan aja mungkin dari di forum chat ada Mas Indra ini pertanyaan tadi mau tanya dong, sama nggak sih sekolah bersekolah dengan berpendidikan? Nah, ini menarik nih. Kemudian ini ada lagi Mas Indra melanjutkan, jika COVID-19 adalah sebuah kesempatan melihat potensi belajar multidimensi, termasuk dari internet, mengapa desakan menyelenggarakan sekolah tatap muka kok mengemuka? Kenapa mereka ingin tatap muka segera dilakukan? Kenapa orang tua mengeluh bahwa anaknya sekolah daring, tapi orang tuanya ikutan darting? Anaknya daring, bapaknya, orang tuanya darting, darah tinggi. Ya, ada lagi dari Pak Sofa Mutohar ini, berdasarkan penelitian tentang efek pandemik terhadap pendidikan di berbagai belahan dunia, efek terbesar ada pada anak mengarah pada kompetensi sosial anak yang menjadi sangat kurang akibat pendidikan keluarga yang banyak terkena dampak COVID berakibat pada emosional keluarga yang sangat berpengaruh pada anak. Anak kurang bisa bersosialisasi, mudah marah, kurang bisa menghormati orang lain, dan lain sebagainya. Di sisi lain, teknologi pembelajaran belum bisa menggantikan posisi kehadiran kawan-kawan secara psikologis. Bagaimana pendidikan pasca COVID untuk mengembalikan kesehatan mental sosial anak ini? Ini pertanyaannya. Kemudian Mas Setiawan Muhdianto, khusus kepada Pak Edi Subhan. Salah satu berkah dari pandemi adalah akses terhadap literasi digital. Apakah anak didik perlu akses yang luas terhadap literasi digital, ataukah hanya tenaga pendidik atau orang dewasanya saja? Kalau anak perlukah kontrol dari guru dan orang tua? Pengalaman anak saya, dia sangat senang sekali mengakses pengetahuan atau informasi baru melalui internet, apalagi yang sesuai dengan kesenangannya. Akan tapi dampaknya adalah dia jadi malas terhadap pelajaran sekolahnya. Ya yang enak ya, di internet lebih banyak yang enak daripada di sekolahan. Tuh. Kemudian satu lagi dari Pak Widayat Saputra ini, PAUD Mas, untuk anak-anak siap PAUD pendidikan sulit sekali. Apakah perlu langsung ke pondok pesantren? Kemudian ada Mas Rozak, ini diborong aja langsung ya, nanti dibagi-bagi dengan pembicara. Kenapa di masa pandemi ini sekolah yang ada pondoknya jadi primadona? Anak belajar di sana sangat antusias, karena kalau pondok boleh berpisah dengan orang tua, kalau enggak, ya ini jawab aja. Kalau sekolah biasa suruh di rumah. Mungkin itu sudah saya bacakan beberapa pertanyaan yang muncul. Mungkin monggo Mas Edi dulu mungkin memberikan tanggapan atas pertanyaan atau dari tanggapan dari para peserta. Monggo Mas Edi. Pun Pak Sabto, ini burungan nih Pak nih. Ya. Banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya tidak akan jawab semuanya karena banyak sekali bagi-bagi dengan Pak Subari nih. Mungkin yang pertama soal bagaimana mengembalikan kesehatan mental anak pasca pandemi nanti gitu. Kalau saya begini, berpikirnya kita, kalau menurut saya, karena saya juga tidak mengikuti secara intens pandemi akan berakhir kapan ya. Jadi kalau kita berharap memikirkan pendidikan setelah pandemi akan seperti apa, nanti bisa saja kecewa, sama halnya ketika dulu pemerintah, wah paling nanti ini akan melandai bulan apa itu 8 bulan kemudian setelah setelah Maret gitu. Nah ini sama itu. Pastinya yang kita pikirkan bukan soal
apa namanya, mengatasi atau menangani kesehatan mental pasca pandemi COVID-19, tapi ya sejak sekarang ini ketika apa namanya, pandemi COVID-19 ini kan kesehatan mental anak sendiri juga menjadi masalah, termasuk juga guru dan apa namanya, dan orang tua. Makanya di situ sehingga muncul banyak yang, kalau saya sambungkan dengan misalnya mengapa banyak orang atau terutama orang tua dan juga guru ya meminta untuk segera tatap muka begitu. Kalau saya yakin sebagian besar anak-anak ingin tatap muka itu karena kangen ketemu temannya saja gitu. Bukan karena soal pelajarannya. Tapi kalau guru itu mencemaskan anak tidak belajar, orang tua itu mencemaskan anak repoti rumah gitu, yang repoti rumah, karena orang tua beberapa juga bekerja di rumah, orang tua yang tidak bekerja di rumah dia termasuk tetap kerja ke kantornya, ke pabriknya, ke macam-macam, itu juga tidak bisa ngontrol anaknya ngapain di rumah, akhirnya ya sudah, ini mending tetap muka saja itu. Termasuk juga perhitungan atau kalkulasi terkait dengan learning loss. Learning loss itu ya kondisi anak nggak belajar, walaupun ikut pembelajaran daring, pakai Zoom meeting, pakai apa macam-macam, tapi ternyata nggak belajar juga. Nah, kalau dilihat dari situ sebenarnya kan ada masalah begitu. Dan kalau kita kembali ke filosofinya Ki Hajar, maka sebenarnya konsep yang betul di dalam tripusat pendidikan itu kan pusat pendidikan itu ya 3, sekolah, kemudian guru dan masyarakat itu. Nah, sekarang kan enggak, atau katakanlah sebelum pandemi ya. Jadi pusat pendidikan itu pada sekolah. Saya sepakat dengan Pak Supari tadi itu. Ini mengingatkan kita kembali bahwa kalau kita pakai terminologinya Ki Hajar ya, pendidikan itu bukan semata-mata tanggung jawab dari sekolah itu sendiri untuk menjadikan anak menjadi cerdas, berkarakter, dan sejenisnya. Begitu orang tua perannya pasti lebih besar untuk membentuk karakter. Apalagi kalau di sekolah formal yang tidak model boarding school, tidak model pesantren itu, sekian jam saja kan dia ada di sekolah begitu, tapi lebih besar jam-jam ketika dia bermain dengan teman-temannya, dengan grupnya, dengan kelompok teman satu hobi, dengan ketemu dengan media, ketemu dengan internet, ketemu dengan orang tuanya begitu. Jadi mestinya kita bisa memandang, merevitalisasi konsep tripusat pendidikan ini, bahwa pusatnya itu 3. Pusatnya memang 3. Jadi pusatnya itu bukan sekolah, orang tua sepenuhnya menyerahkan sekolah, enggak. Saya pikir itu interpretasi yang kurang tepat, tapi sama-sama perannya itu sama. Ada sekolah, ada masyarakat, ada keluarga. Nah, ketika tadi kenapa kemudian pengen segera untuk ditatap mukakan, karena ada kekhawatiran tadi. Saya menduga kok begini, jangan-jangan pembelajaran yang dilaksanakan ketika daring ini itu nggak tepat, gitu, alias keliru gitu. Sehingga yang terjadi anak tidak belajar tadi, sehingga yang terjadi yang dikatakan oleh Mas Sabto tadi itu justru di internet itu katakanlah pengetahuan dan informasinya lebih menyenangkan dibandingkan dengan yang ada di sekolah. Nah, artinya sekolah nggak menyenangkan. Nah, bagaimana ini berarti kan PR besarnya pada rekan-rekan kita guru gitu. Saya misalnya juga di kampus juga PR besarnya menjadikan apa namanya pembelajaran itu atau perkuliahan menjadi menarik gitu. Nah, ini kan soal yang semacam itu. Jadi ketika ayo buru-buru tatap muka dan sejenisnya, hal yang patut kita duga adalah jangan-jangan ada kekeliruan tadi itu. Bisa keliru metode pembelajarannya yang terlalu banyak tugasnya tadi itu, bisa keliru cara pandang orang tuanya yang penting anak saya nilainya bagus gitu. Anaknya apa namanya? Ya sudah yang mengerjakan saya saja misalnya. Dan itu sering jadi cerita terutama yang untuk anak-anak jenjang ini ya, PAUD gitu, SD begitu. Kalau mahasiswa saya pikir apa namanya ya, seharian saya lebih banyak ketemu dengan ya minimal kalau diomongin sudah bisa lah, bisa diajak mengerjakan tugas, diajak refleksi, ada feedback, udah balikan ya dia merevisi begitu. Kalau enggak ya nilaimu nilai awal yang nggak kamu revisi begitu lah, dan jenisnya gitu. Tapi memang komplain terbesarnya barangkali untuk yang jenjang tadi ya PAUD,
kemudian pendidikan dasar SD SMP begitu. Nah, kita perlu melihat itu deh. Jangan-jangan ada pembelajaran kita yang keliru, termasuk cara pandang orang tua dalam melihat belajar anaknya. Yang penting nilainya bagus begitu. Nah, ini juga suatu hal yang patut kita koreksi mungkin ya. Sebagian besar ada di situ. Nah, itu satu. Nah, masih terkait dengan soal kesehatan mental itu. Kalau di di luar negeri itu ada istilah teacher burnout. Jadi beban yang terlalu berat kepada guru sehingga kemudian menjadikan guru itu stres dan akibatnya pasti pada menurunnya kualitas pembelajaran. Nah, di kita yang di Indonesia yang terutama ya, saya pikir bukan soal kajian ini kurang, tapi perhatian dari lingkungan belajar di sekolah dan sejenisnya itu juga kurang terhadap kemungkinan stres guru. Kemudian stres guru. Padahal guru stres itu akibatnya luar biasa, yaitu pada kualitas pembelajaran yang pasti menurun. Ya paling sederhana barangkali ke tidak bisa memberikan nilai yang optimal, tidak objektif, tidak ada feedback dan jenisnya. Dan itu bisa saja karena jadwalnya banyak, cicilan, hutang macam-macam begitu kan, guru-guru tidak tetap itu kan, ngajar sana sini macam-macam, akhirnya menjadi tidak optimal. Artinya ada isu yang lain, isu soal kesejahteraan, isu soal misalnya kalau guru butuh konseling itu kemana dan macam-macam, itu yang kita belum ada. Saya pikir sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada isu itu yang dibawa jadi wacana yang dominan begitu. Yang paling banter adalah kesehatan mental anak atau siswa itu. Kalau ini pun mungkin kalau di sekolah guru-guru BK mungkin bisa menangani ya, saya tidak tahu sejauh mana, tapi bisa menangani itu. Walaupun repotnya kan pasti karena ini jarak jauh, seringkali juga tidak optimal itu pasti. Tapi kreativitas guru kan sebenarnya juga luar biasa. Tidak hanya terkait dengan memantau kondisi kesehatan mental anak ya, yang sebenarnya kalau kita mengikuti agak runtut begitu, kebijakan dari Kemdikbud itu kan ada yang disebut dengan istilah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu mencoba untuk menilai siswa di saat hendak belajar. Jadi dilihat dari kemampuan awal kognitifnya, kemudian mentalitasnya semacam apa dan jenisnya itu. Jadi ini tidak masuk menjadi bagian dari formative assessment maupun summative assessment, tapi namanya diagnostic assessment. Itu sebenarnya lebih di awal, termasuk menanyakan soal lingkungan belajar dia di rumah menunjang atau tidak dan jenisnya gitu. Nah itu sebenarnya tiap guru akan bagus sebagaimana yang disarankan oleh kementerian itu untuk bisa melaksanakan asesmen yang sifatnya diagnostik. Nah, itu nanti akan bisa muncul, bisa diketahui misalnya anak-anak yang dia tidak akan mungkin bisa belajar optimal karena di rumah sibuk apa, harus membantu apa, orang tuanya kena PHK dan dia stres harus ngomong adiknya apa macam-macam, itu kan soal kesehatan mental juga. Jadi bukan hanya karena dia mantengi laptop saja, tugasnya banyak, tidak bisa ketemu dengan teman, itu ya stres, bagian dari stres kesehatan mental yang jadi isu yang harus dicermati juga. Tapi hal-hal lain itu nanti biasanya akan bisa tercover lewat asesmen diagnostik tadi itu. Nah, itu ya yang bisa dilakukan. Jadi tidak sekedar menunggu pasca COVID-19, tapi juga sekarang. Nah, kemudian apa tadi ya? Kalau terkait dengan terkait dengan materi ya, kalau saya apa istilahnya yang perlu diupayakan, perlu kita perhatikan itu sebenarnya terkait dengan ketika siswa itu belajar dari banyak sumber informasi yang bertebaran di dunia maya, maka yang harus kita lakukan itu kan sebenarnya meng-cross-check benar dan tidaknya, tepat dan tidaknya. Nah, disitulah, walaupun mungkin karena tidak terbiasa juga, dan saya juga percaya bahwa, saya yakin koneksi batin, spiritual, guru dan murid itu akan lebih kena gitu kalau memang ada tatap muka fisik. Tapi ini kalau konteksnya pandemi COVID-19 ini, maka adanya
perhatian dari guru ke muridnya. Ketika muridnya itu mengerjakan tugas dan kemudian dicek, di cross check, ada balikan, ada revisi, itu merupakan salah satu salah satu cara untuk bisa membangun relasi juga. Ada perhatian, ada dialog gitu. Kalau pakai pedagogi Freirian itu ada dialog yang sifatnya memperhatikan, menjadi lebih diperhatikan, terus kemudian akan bisa mengcross check benar dan tidaknya informasi yang atau sumber-sumber pengetahuan yang diakses oleh si siswa atau si mahasiswa. Jadi memang tidak sekedar mendownload materi saja terus dikumpulkan dinilai, itu tidak mendukung pertumbuhan kemampuan dia belajar ya, karena saya pikir tugas guru tidak sekedar menilai tugas siswa atau mahasiswa, bukan, tapi tugas itu benar atau tidak, kan kita punya standar keilmuannya kan. Belajar lama menjadi calon guru, maka kemudian mesti ada standarnya. Kalau ke pemerintah ya ada yang disebut dengan KKM itu, walaupun dalam beberapa praktik itu ya kurang tepat juga laksanaannya. Nah, standar itu ada, dan kemudian itu menjadi acuan untuk kita bisa menilai sudah berhasil atau tidak. Nah, kalau belum, maka kemudian ada koreksi, ada feedback, itu minimal ada perhatian, dan juga sudah, maka ada apresiasi. Nah, bentuk-bentuk semacam itu yang saya pikir sedikit banyak itu membantu untuk mendidik karakter juga. Misalnya ketika siswa mengirimkan tugas, ternyata dia kopas dari dunia maya, dari internet. Nah, ini skill guru kan sebenarnya juga penting. Bagaimana bisa mengecek bahwa tugas itu kopas. Nah, itu kan ada kan banyak plagiarism checker kan di website free maupun berbayar, ada Turnitin yang berbayar juga dan sejenisnya. Sehingga akan ketahuan kalau dia kopas dari website tertentu. Nah, kalaupun tidak pakai itu, sebenarnya kalau ada waktu lebih banyak seorang guru itu, dia kan akan bisa tanya ke siswanya tadi, kamu mengerjakan ini, coba dijelaskan gitu. Kalau dia tidak bisa menjelaskan dengan baik, maka patut diduga bahwa itu sebenarnya bukan pekerjaan dia, begitu. Tapi kemampuan literasi dasar itu memang diperlukan, terutama untuk mengecek pengerjaan-pengerjaan yang semacam itu. Kreativitas guru saya pikir di masa pandemi ini luar biasa banyak, termasuk misalnya kalau kami di UNES itu mahasiswa keolahragaan itu terus menilainya gimana itu di kampungnya sana, gurunya di kampus begitu untuk ngecek kemampuan menendang bolanya gimana itu, ya akhirnya direkam terus kemudian dikirim gitu dan sejenisnya gitu ya, semacam itu. Mengajar, mahasiswa praktik mengajar ya pakai Zoom meeting semacam ini atau Google Meet itu. Jadi hal yang selalu harus dicoba memang adalah meningkatkan literasi digital dari para guru, para dosen itu sendiri, untuk selalu terkonek ya, ada koneksi, ada dialog, ya selalu ada media ini tidak justru menjadi jarak, tapi ikut membantu optimalisasi belajar tadi itu. Oke, saya pikir itu Mas Sabto, mungkin bisa ditambahkan Pak Supari. Terima kasih. Monggo Pak Supari untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang mungkin. Baik, terima kasih. Karena banyaknya pertanyaan yang di chat terutama, saya tidak akan menambahkan yang sudah disampaikan oleh Pak Edi, tapi mencoba menanggapi yang belum ditanggapi aja, kersane semuanya tertanggapi. Siap. Yang pertama, tadi dari pernyataan saya, bagian dari hikmah pandemi ini kita menjadi merasa pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana itu diinternalisasikan kepada segenap generasi kita, generasi muda kita, anak-anak kita itu ya. Lalu ditanyakan oleh Mas Indra ini teman saya yang sekarang di Bekasi ya, apakah pembelajaran sepanjang hayat itu butuh bersekolah gitu. Ya. Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya mirip-mirip dengan pertanyaannya Mas Widayat ya. Atasi anak PAUD selama masa pandemi itu sulit sekali ya. Apakah anak PAUD itu bagusnya juga dimasukkan pondok aja gitu. Ya. Jadi menyikapi hal-hal seperti ini semuanya menurut saya pilihan ya. Mau sekolah atau mau homeschooling, mau mondokkan anak sejak PAUD atau setelah lulus SD, itu menurut saya pilihan.
semuanya ada reasonnya, ada alasannya, semuanya ada referensinya. Gitu. Baik referensi yang berbasis pengalaman real maupun penelitian. Jadi tergantung mana yang mau kita pilih. Misalnya kita memilih yang penting anak itu belajar, tidak harus bersekolah. Ya enggak apa-apa. Contoh-contoh yang homeschooling sukses juga banyak. Tapi problemnya itu tidak bisa digeneralisir. Apalagi menyangkut keadaan sosial masyarakat Indonesia. Itu sebagian besar sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Pak Edi dan juga curhatannya Mas Agus ini ya. Orang tua ini sudah pusing dengan mencari nafkah, jadi tidak punya banyak waktu pikir untuk mendampingi anak belajar. Sehingga paling enak itu pasrah bongkoan sama sekolah sebelum pandemi. Sekarang pandemi sekolahnya PJJ, pusing lagi orang tua ini. Nah, maka yang sudah disampaikan juga tadi di atas, pondok pesantren menjadi primadona. Nah, itu menurut saya langkah orang tua untuk cari aman aja. Langkah orang tua untuk cari aman itu anaknya dipasrahkan ke pesantren. Nah, di samping itu pasti banyak juga orang tua yang atas kesadaran spiritual tertentu bahwa pendidikan terbaik pesantren itu ya pasti banyak juga orang tua yang begitu. Ya. Nah, sebagiannya yang lain adalah mencari aman karena kalau nggak di pesantren payah ini anak kita ini. Kira-kira kan begitu ya. Jadi mau bersekolah atau tidak, yang penting kita tanamkan pada anak-anak harus tetap belajar. Dan belajar bukan hanya soal kelas-kelas atau soal tingkat-tingkat, tapi belajar sepanjang hayat. Belajar apa? Belajar apa saja yang mendukung untuk survive-nya kita. Ya. Kalau urusan dunia ya survive-nya kita. Tapi kalau urusan akhirat kita ya belajar ilmu agama nggak pernah ada habisnya. Pokoknya didorong ke anak untuk atau generasi kita punya basic need ya. Jadi belajar bagian dari basic need yang terus dimiliki oleh anak-anak. Nah, lalu nih saya hubungkan sama pertanyaannya Mas Widayat dari Banyumas itu ya. Anak usia PAUD itu baiknya masuk ke pondok atau bagaimana? Ada banyak contoh, sekali lagi semuanya ada referensinya ya. Senior kita Mas Agus Pri itu putra-putrinya selalu mondok di usia PAUD. Sebelum SD. Banyak dimasukkan ke yang saya tahu itu ke Kudus ya, di Kudus. Lulus SMP rata-rata sudah hafid Quran. Nah, misalnya begitu. Itu kan contoh yang sukses bahwa memasukkan anak ke pondok sejak PAUD ada contoh suksesnya. Meskipun sekretaris Yayasan Jambu itu kebetulan teman saya, temannya Pak Asnawi, namanya sinten Pak Asnawi? Lupa saya. Pak Saiful Mujab ya. Pak Saiful Mujab menyarankan pada saya, anak masukkan ke pondok baiknya setelah lulus SD atau MI. Jadi mereka punya masa yang lebih panjang untuk berkumpul dengan keluarga, terutama dengan ibunya. Karena kalau anak ini tidak dekat sama ibunya, mau kapan lagi di masa anak-anak ya, mau kapan lagi itu. Nanti setelah SMP mondok, SMA mondok, kuliah ngekos atau mondok. Apalagi kalau yang kuliahnya ke luar negeri. Jadi nggak ada waktu untuk ketemu sama keluarga, sama ibu terutama. Hubungan dengan ibunya menjadi sangat kurang. Ini salah satu pendapat ya. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana, apakah memondokkan anak usia PAUD atau setelah lulus. Tapi yang paling banyak itu dan trennya ini ya selama masa pandemi, saya mengamati itu ya, pondok-pondok yang santrinya banyak itu rata-rata dipenuhi usia SMP. Jadi setelah lulus SD dan SMP ini luar biasa. Kalau misalnya ada pondok pesantren yang juga membuka pendidikan formal, ada SMP, SMA atau SMK gitu dan perguruan tinggi, pasti santri terbanyaknya adalah santri jenjang SMP. Kalaupun buka SD juga begitu. Santrinya terbanyak pasti yang jenjang SLTP, SMP atau MTS itu. Yang jenjang SD atau MI lebih sedikit. Itu artinya memang
paling memungkinkan memondokkan anak itu ya mulai startnya itu dari lulus SD atau MI. Kalau lulus SMP, SMA baru mau mondok, biasanya sudah agak telat. Dan pengalaman banyak orang tua itu kalau sudah lulus SMP, pergaulannya sudah luas kemana-mana, nggak mau juga ke pondok. Biasanya begitu biasanya. Maka yang paling banyak itu memasukkan ke pondok pada saat lulus SD atau MI. Kemudian pertanyaan Mas Rojak, masa pandemi ini pondok pesantren menjadi primadona, lalu bagaimana solusinya bagi yang sekolah reguler? Saya meyakini, ini terlepas dari yang tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, kita tidak usah berandai-andai kapan pandemi berakhir dan kapan pendidikan persekolahan ini akan berjalan dengan normal. Tapi saya menduga ini trennya kelihatannya COVID akan dianggap menjadi biasa. Apalagi upaya-upaya untuk percepatan vaksin dan lain sebagainya ini sudah makin masif. Nah, di samping tren penularan yang menurun, kemudian vaksin juga makin masif. Nah, ini kebijakan pemerintah mulai mendorong sekolah madrasah itu untuk tatap muka. Nah, jadi nanti sekolah-sekolah pasti lambat laun. Dugaan saya ya ini sampai dengan Desember ini mulai dari simulasi bagi yang belum ya, bagi yang belum mungkin bulan-bulan ini September ini akan didorong untuk simulasi selama 2 minggu. Setelah itu dievaluasi kalau sudah baik akan didorong untuk PTM terbuka, PTM terbatas. PTM terbatas itu kalau menurut aturannya dibatasi 30% dari jumlah siswa yang hadir. Tapi ya kadang-kadang sekolah 50%, bahkan ada yang lebih. Kemudian kalau sudah PTM terbatas baru nanti mungkin akan tatap muka lebih luas lagi sampai 50% atau lebih. Nah, Januari boleh jadi sudah agak normal, apalagi kalau target vaksin ini sudah mendekati 70% gitu misalnya, atau para siswa terutama yang usianya 12 tahun ke atas ini sudah pada divaksin, saya kira pada tatap muka. Nah, yang jadi pertanyaan, sekolah-sekolah reguler itu ada enggak keinginan setelah nanti sudah pada tatap muka itu memperbaiki layanannya? Di sekolah itu kan selain ada kurikulum, ada hidden kurikulum. Nah, selama ini banyak sekali pengelola-pengelola sekolah itu yang terlalu fokus hanya di kurikulum saja. Hanya pembelajaran, struktur kurikulum aja itu yang difokusi, digarap. Padahal kadang-kadang orang tua itu lebih kepincut kepada keunggulan sekolah yang tidak masuk di struktur kurikulum, yaitu yang saya sebut dengan hidden kurikulum tadi. Kegiatan-kegiatan pembiasaan, pembentukan karakter, yang itu tidak muncul di rapot tapi langsung mewujud ke dalam perilakunya anak, hasil karakternya anak itu kan lebih diminati oleh orang tua. Jadi masyarakat sekarang atau orang tua sekarang itu sudah nggak begitu peduli dengan angka-angka. Yang penting anak saya ini secara attitude seperti apa, secara kemampuan kognitif seperti apa, dan punya skill apa gitu. Nah, jadi persekolahan yang berbasis angka-angka itu menurut saya memang sudah agak ketinggalan. Kalau sekolah-sekolah reguler masih bertumpu pada itu, ya nanti pasti akan ditinggalkan. Gitu. Dan beberapa hal yang mungkin bisa saya tanggapi. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada hal yang belum terlewatkan. Monggo Pak Sabto. Terima kasih Pak Supari atas tanggapannya dari beberapa pertanyaan. Saya punya pertanyaan ini kebetulan Pak Edi Subhan masih ya? Halo? Iya Mas, iya. Karena jadi tadi saya dari ungkapan Pak Edi itu menarik terkait dengan masalah guru, bahwa sekarang itu guru itu kan juga bukan Superman ya. Jadi dia punya masalah pribadinya segala macam. Dan seakan-akan kita sekarang itu guru dianggap Superman, sehingga tadi dikatakan kalau guru bermasalah itu konselingnya kemana? Konseling kemana? Sudah honorer,
punya kredit bank, anaknya juga sekolah dan segala macam kan gitu. Nah ini apa emang mungkin sehingga wajar bahwa tatap muka itu pun merupakan bukan sebuah keinginan sama-sama menjadi baik, tetapi pertemuan antara tiga kekhawatiran. Tadi disampaikan Mas Edi gitu ya. Anaknya pengen ketemu temannya, khawatir di rumah dimarahin orang tuanya yang lagi pusing karena butuh, gurunya khawatir muridnya nggak belajar di sekolahan, kalau di rumah kan gitu. Nah ini kemudian orang tuanya juga ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini saya gabungkan dengan bagaimana kemudian bahwa tren ke depan kehadiran nggak ada. Bahkan saya mendengar ada Khan Academy yang tadi sempat dicontohkan, mungkin semoga masuknya sama. Itu Khan Academy yang ada di India itu ya Mas Edi. Yang sekarang katanya mahasiswanya hampir 3 juta itu. Ya itu kan seakan-akan besok akan menjadi tren itu, dan mungkin tidak hanya di level akademi tapi juga sudah turun di SMA dan macam-macam yang akan mengembangkan. Justru pandemi ini mengajarkan mereka pada yang semakin pembelajaran jarak jauh itu akan menjadi tren. Bahkan di Indonesia saat ini promonya yang paling kenceng itu yang UIC, Universitas Insan Cendekia Indonesia. Itu yang akan mau platform online full mungkin, yang akan merepetisi Khan Academy itu di Indonesia. Nah tadi, jadi saya menimbulkan satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir dari saya ini mungkin tadi, ke depan apakah memungkinkan pandemi ini kemudian secara dalam konteks teknologi pendidikan justru membawa benar-benar PJJ seperti Khan Academy, online itu akan menjadi backbone-nya belajar mengajar. Itu yang mungkin saya tanyakan dari segi teknologi pendidikan sebagai yang menurut Pak Edi Subhan gimana? Memungkinkan ya kan? Karena kan kita nggak tentang asesor, tentang akreditasi, tentang segala macam itu. Itu kan juga basisnya itu belum memikirkan adanya sekolah tanpa ruangan. Kemudian kan kalau itu kan ada rasio guru murid, rasio dosen mahasiswa, dan itu ketika masuk ke dunia maya hilang semua itu. Memang nggak perlu satu guru bisa ngajar 10.000 bersamaan kan gitu. Nah, gimana ke depannya Pak Edi Subhan terkait dengan ini? Apakah itu akan masa depan adalah platform itu atau tetap saja akan kembali pada seperti sebelumnya? Monggo Mas, tanggapi. Mungkin tidak harus lama, cuman ini sebagai pertanyaan penutup saya. Ini karena Mas Edi tadi menyebut Khan Academy itu, jadi saya ingat bahwa ini mungkin tren ke depannya. Monggo Mas Edi. Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau di apa namanya ya, di Eropa, di Amerika, Khan Academy ya termasuk yang mempopulerkan juga sumber-sumber belajar lain selain sekolah ya. Tapi saya pikir begini, ke depan kok tidak kemudian lantas semuanya itu menjadikan internet atau teknologi informasi dan komunikasi itu sebagai apa istilahnya ya, sebagai hal yang paling menentukan dari sebuah layanan pendidikan itu kok enggak juga gitu. Karena tetap ada beberapa hal yang pelayanan pendidikan itu hanya akan bisa dijalankan itu ketika memang ada tatap muka secara fisik. Sama halnya ketika banyak orang kemudian ketika muncul yang sering disebut sebagai massive open online courses gitu ya. Jadi MOOCs, kursus-kursus online yang sifatnya masif, mau berbayar maupun free, bisa dapat sertifikat, dan sertifikat itu bisa dipakai untuk melamar pekerjaan dan sejenisnya itu apa istilahnya
beberapa hal itu ternyata tidak semuanya bisa terlayani itu. Misalnya yang paling dasar adalah pendidikan kedokteran itu. Orang untuk menjadi dokter itu saya pikir tetap harus masuk di fakultas kedokteran. Mungkin belajar, orang bolehlah belajar masak itu dari chef siapa lah gitu, Renata atau chef siapa, chef Juna gitu, macam-macam lah. Tapi kalau untuk kedokteran itu nggak bisa itu. Beberapa hal itu nggak bisa. Tetap harus ada lembaganya, tetap harus hadir ke situ, belajar bedah ya, ada yang dibedah betul, harus magang nyantrik ya, cantrik itu ke dokter senior, tahu ilmunya diturunkan, dikontrol betul, macam-macam gitu. Profesi-profesi tertentu kalau kita bicara profesi tetap mengandalkan hadirnya universitas, tetap mengandalkan hadirnya pusat-pusat ilmu pengetahuan lama yang dia kan sebenarnya mengakumulasi banyak produk pengetahuan lama sejak ya peradaban di masa lalu begitu, terus kemudian masuk masa modern ini dengan teknologi dan jenisnya itu menjadi lebih optimal misalnya gitu. Walaupun tapi teknologi akan tetap bisa membantu ya, membantu dalam arti misalnya seorang profesor ketika dia mau mengajari mahasiswanya bedah itu, dia tidak harus ada di ruangan itu, tapi dia bisa melihat mahasiswanya ketika melakukan pembedahan itu terus kemudian mengoreksi gitu, oh jangan yang bagian itu, jangan yang bagian ini, terus tanya bagian itu apa kok, kenapa harus dioperasi, kenapa rasional akademiknya apa dan jenisnya, itu tetap bisa pakai teknologi gitu. Atau sebelum dibedah ada CT scan semacam-macam yang kemudian pakai model apa itu 3D bisa dilihat, bisa diurai lebih kecil secara lebih mikroskop yang luar biasa dan jenisnya itu. Teknologi pasti akan bisa membantu itu. Tapi dalam hal yang lebih substansial, misalnya seperti kedokteran yang saya contohkan itu tetap tidak bisa itu hanya pakai teknologi pendidikan jarak jauh, itu tidak bisa. Termasuk juga guru ya, termasuk juga guru. Menurut saya, tapi mungkin saya salah. Tapi saya pikir hadirnya teknologi itu memperkaya, tapi tidak lantas kemudian dia akan menjadi menggantikan yang lama, model yang konvensional itu tidak. Tapi kita akan tetap, justru kita punya dua model yang pendidikan sifatnya konvensional, profesi-profesi yang tetap membutuhkan sentuhan kehadiran fisik itu akan tetap ada, tapi dengan berbantuan teknologi. Saya yakin itu. Nah, di sisi yang lain, kehadiran teknologi yang lain itu akan memperkaya atau memperluas pilihan orang ya. Jadi orang kalau mau belajar, kalau mau jadi qualified dalam profesi tertentu, dia bisa layak bekerja sesuai dengan standar profesi itu, dokter misalnya, jadi harus masuk di universitas. Tapi kalau misalnya dia ingin menjadi pengusaha, ingin bekerja secara teknis, seperti tadi itu yang dikemukakan oleh Pak Subari tadi itu, mungkin tidak perlu belajar 3 tahun di SMK, tapi itu cukup kursus 3 bulan misalnya dengan layanan yang sangat luar biasa, materinya sudah disediakan di websitenya, ada pendampingan, ada yang kemudian langsung ke dunia kerjanya dan macam-macam itu. Dan itu bisa saja justru yang menyediakan, mungkin bisa saja yang menyediakan bukan jenis-jenis pendidikan konvensional sekolah kita yang ada sekarang dengan gedung dan fisiknya. Kalau SMK misalnya ada teaching factory, ada technopark, ada macam-macam itu, tapi justru mungkin adalah lembaga dunia kerja itu sendiri yang menyediakan itu. Dan nanti akan semakin banyak itu layanan guru untuk bisa meningkatkan kemampuan mengajarnya saja itu. Sekarang itu tidak lagi dominasi atau tidak lagi hanya dimainkan oleh lembaga resmi dari pemerintah gitu. Jadi banyak yang yang bisa menjadi tempat guru untuk belajar pedagogi, belajar menyusun instrumen penilaian dan jenisnya itu banyak juga begitu. Sama halnya ketika muncul semacam ruang guru, Zenius dan jenisnya itu. Terlepas dari proyek-proyek macam-macam itu yang dapat sekian-sekian itu yang saya pikir model-model semacam itu akan makin banyak, akan memperkaya model-model pendidikan kita yang sifatnya konvensional. Gitu Mas Sabta. Terima kasih. Nambahkan Mas Mungkin Sabto. Mas Supari mau nambahkan? Iya, terkait pertanyaannya Mas Sabto tadi. Mohon maaf, kali ini saya ikut menambahkan Pak Edi, izin. Kalau dalam bahasa pesantren, pendidikan itu, peserta didik itu harus disentuh 3 hal. Disentuh akalnya dengan ilmu,
disentuh fisiknya dengan perhatian, disentuh hatinya dengan doa. Maka selamanya pendidikan itu tetap butuh tatap muka. Ini promosinya pesantren begitu. Pasti ada yang hilang kalau sampai tidak tatap muka. Ada yang tidak lengkap rasa-rasanya nilai-nilai pendidikan itu manakala menghilangkan tatap muka. Nonton Pak Sabto, terima kasih. Oh iya, ya terima kasih Mas Supari dan Mas Edi. Boleh nambahkan dikit Pak? Oh, ini Mas Sofa. Ya. Monggo sebentar, waktunya sudah hampir habis. Baik, ngulas sedikit Pak. Ini ada keprihatinan yang mendalam terhadap sisi kemanusiaan. Dari COVID ini kan ada dua sisi ketika musibah itu diberikan Allah pada manusia ataupun cobaan ya. Ada satu sisi yang semakin dekat pada Tuhannya, ada yang semakin jauh. Dan saya melihat ketika pandemik ini, itu manusia lebih banyak dijauhkan dari Tuhannya. Jadi krisis humanisasi itu manusia lebih arogan, sisi spiritualitas, sosial, dan ke alamnya itu arogan semua itu. Jadi semakin tercabut dari kemanusiaannya. Kalau Kuntowijoyo itu pendidikan itu diarahkan ke transendensi, liberasi, dan humanisasi, yang sukses itu liberasinya, jadi ucul. Nah ini kenapa kok pesantren itu jadi primadona, itu saya justru lebih dalam dari itu Pak. Jadi tidak hanya itu sebuah tren yang orang tua lepas ataupun tapi justru pandangan saya itu satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak terdampak COVID itu pesantren yang di situ di camp, ya. Orang tuanya itu tidak boleh ke situ, santrinya tidak boleh pulang setahun. Nah, pesantren seperti itu yang tidak kena dampak-dampak krisis dari kemanusiaan. Dan saatnya itulah nanti anak-anak siang dari pondok itu ketika dikenalkan teknologi itu justru akan semakin matang, Pak. Humanisasinya itu spiritualnya jalan, dikala yang lain tidak, itu jadi yang lain seperti robot, dia yang manusia. Kira-kira kok begitu, sehingga yang pendidikan umum ini cukup PR-nya cukup besar. Di samping dia harus mendidik spiritualitas, sosial, dan alam, itu dikenalkan kembali. Karena kalau tidak itu ya akan tercabut seperti Syed Hussein Nasr, Roger Jeraudi, itu muncul kembali sebagai sebuah keprihatinan kemanusiaan. Ya. Terima kasih Pak Sabto. Tadi tambahan ulasan dari Pak Sofa terkait dengan tadi bahwa pondok dan krisis kemanusiaan pada peserta didik kita. Ya ini tadi kita sudah menjelang akhir. Sebelum saya bisa nambahkan, Pak Sawi. Waktunya Pak, ini sudah jadwal kita sudah lewat 15 menit. Oke, makasih. Mungkin itu karena waktu, mungkin ini kita akan menuju di akhirnya. Nah, terkait dengan tadi sebelum saya ke penutup acara, sesuai janji kami akan ada 5 yang mendapat free buku berpikir kritis. Nah, ini saya biar gampangnya saya ambil yang aktif diskusi pada malam hari ini saja. Pertama nanti Pak Asnawi, mohon Pak meninggalkan nomor WA-nya untuk kita, nomor teleponnya untuk kita konfirmasi alamat. Kemudian yang satu Mas Abdul Rozak. Monggo Mas Abdul Rozak kalau masih menuliskan alamat dan nomor teleponnya di room chat. Mas Widayat, kemudian Mas Tiawan Muhdianto, sama tadi yang awal-awal Mas Indra masih atau enggak?
Oke, jadi ada 5. Pak Sofa ini loh. Pak Sofa di Tidak akhir-akhir penambahan ini. Jadi telat anunya. Sudah. Itu ada 5, Pak Asawi, Pak Widayat Saputro, monggo Pak Widayat meninggalkan alamatnya, Mas Abdul Rozak, nanti Mas Indra kalau nanti mungkin bisa kita hubungi, dan Mas Tiawan Muhdianto, nanti akan kita kirim bukunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sudah menjelang akhir dari diskusi kita pada malam hari ini, bahwa pandemi tetap harus kita anggap sebagai sebuah bagian. Tadi kalau bahasanya Pak Hasnawi tadi, ini kan makhluknya utusan Allah untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau kita tidak cepat-cepat memperbaiki, ya nggak selesai-selesai. Nah, itu juga satu hal yang pesan yang kuat yang harus kita catat dalam diri kita. Yang kedua tadi, bahwa ke depan kita akan diperkaya oleh instrumen-instrumen mengembangkan diri. Tetapi bagaimana jenis-jenis yang diperkaya ini tetap menjadi satu kesatuan untuk memperbaiki kehidupan atau kualitas hidup, kualitas budaya dari peserta didik kita. Jadi saya ingat banyak orang yang mengunggul-unggulkan misalnya pendidikan Finlandia, negara-negara Skandinavia yang bagus, yang mengembangkan welfare state itu. Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, kenapa sekolahan-sekolahan mereka adalah sekolah-sekolah unggul, pendidikan yang unggul? Karena pendidikan di keluarga mereka juga sudah selesai dalam ukuran sosiologis mereka, ya. Bagaimana mendidik disiplin, bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghargai lingkungan, dan itu rata-rata di Skandinavia, Finlandia itu sudah selesai di rumah bahkan, kan gitu. Orang tuanya benar-benar mendidik anaknya, sehingga sekolah itu sekedar mengembangkan dan memperkaya skill, kognisi, dan psikomotorik. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Supari bahwa pandemi ini mengingatkan kita untuk kembali kepada keluarga, bagaimana orang tua menjadi instrumen atau menjadi pelaku utama dari pendidikan, maka itu adalah satu catatan yang kuat yang harus kita garis bawahi, bahwa dari keluarga kemudian bertumbuh, diperkaya di sekolah, diperkaya di MOOS-nya tadi disampaikan Pak Edi Subhan. Jadi kemudian anak-anak akan punya wawasan, vision ke depan dia mau apa, sehingga dia akan memilih di university, mulai di kolek, di kursus, dan apa sesuai dengan passionnya. Tetapi dasar-dasar kepribadiannya sudah terbentuk di rumah masing-masing, maka butuh orang tua yang hebat, memang guru yang hebat, dan bagaimana masalah-masalah orang tua dan masalah guru itu tidak menjadi masalah anak-anaknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup pada diskusi malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah hadir, terutama kepada Bapak Edi Subhan, kemudian Bapak Ahmad Supari sebagai pembicara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi catatan amal baik di hadapan Allah SWT, mendapatkan ridhonya, kemudian kita bisa bersama-sama mengembangkan diri, mengembangkan masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kekurangan dalam mengantarkan dan memoderasi diskusi pada malam hari ini. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa forum diskusi selapanan Rabu Kliwon Kamis Legi yang kemudian disebut diskusi selapan rawon Kamis Manis ini terselenggara oleh partner dengan barisan.co. Jadi insya Allah nanti rekaman dari
diskusi ini juga kita akan muat di barisan.co TV, kemudian juga catatan-catatan penting dari diskusi kali ini insya Allah akan kita muat di barisan.co. Kemudian terima kasih kepada redaksi dan pimpinan barisan.co atas kerjasamanya. Kemudian terima kasih pada Harmoni Joitam selaku penyelenggara. Semoga sekali lagi ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.